Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seteni Dana Utami dari jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem limfatik. Pertama, saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Ada 3 subbahasan yang akan saya bahas, yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam dan luar, proses terjadinya kehamilan, dan yang ketiga itu ada proses produksi dan pengeluaran ASI. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada organ reproduksi bagian luar. Fotonya ada di sebelah sini. Oke, kita sebutin yang pertama, yaitu ada mount veneris atau mount pubis, yaitu jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Daerah ini juga mulai ditumbuhi rambut ketika seorang wanita memasuki masa pubertas. Nah, yang kedua itu adalah labia mayora atau yang biasa disebut dengan bibir besar. Adalah 2 lipatan tebal yang membentuk sisi vulva dan terdiri atas kulit, lemak, jaringan otot polos, pembuluh darah, dan serabut saraf. Labia mayora itu panjangnya kira-kira 7,5 cm. Fungsinya untuk menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal yang lainnya. Yang ketiga itu ada labia minora atau biasa disebut dengan bibir kecil. Adalah 2 lipatan kulit di antara labia mayora. Fungsinya untuk mengelilingi pembukaan vagina serta uretra. Yang keempat, ada prepusium klitoris, yaitu pertemuan lipatan-lipatan labia minora di bawah klitoris. Yang kelima, ada klitoris. Klitoris itu sama dengan penis pada laki-laki, tetapi pada perempuan lebih kecil dan tidak memiliki mulut uretra. Klitoris terdiri dari 2 krura atau akar, suatu batang atau badan, dan 1 glans klitoris bundar yang banyak mengandung ujung saraf dan sangat sensitif. Batang klitoris mengandung 2 corpora cavernosum yang tersusun dari jaringan erektil. Yang keenam, itu ada vestibula. Vestibula adalah area yang dikelilingi labia minora. Vestibula menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus kelenjar Bartholin. Kelenjar ini mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Yang ketujuh ada orifisium uretra, yaitu jalur keluar urin dari kandung kemih. Tepi lateralnya mengandung ductus untuk 2 kelenjar parauretral yang dianggap sama dengan kelenjar prostat pada laki-laki. Yang kedelapan ada mulut vagina. Mulut vagina terletak di bawah orifisium uretra. Terdapat himen atau selaput darah, yaitu suatu membran yang bentuk dan ukurannya bervariasi dan melingkari mulut vagina. Yang kesembilan itu ada perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak di antara introitus vagina dan anus. Jaringan otot ini juga menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Fotonya ada di sebelah sini. Organ reproduksi bagian dalam yang pertama itu ada vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjangnya sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir dan darah menstruasi. Yang kedua, itu ada serviks. Serviks atau yang biasa kita sebut dengan leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina.
Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Lanjut, yang ketiga itu ada uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Lalu yang keempat itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau saluran tuba itu bentuknya seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba Fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding uterus. Lalu yang kelima yaitu ada ovarium. Ovarium atau indung telur ini adalah jaringan kecil yang berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang proses terjadinya kehamilan. Proses terjadinya kehamilan itu ada 7 tahap. Tahap pertama yaitu proses ovulasi. Proses ovulasi merupakan proses di mana ovarium atau indung telur menghasilkan sel telur atau ovum yang dikeluarkan dari sarangnya. Ketika sel telur matang, maka sel telur akan keluar dari ovarium dengan pecahnya folikel. Proses ovulasi ini akan berlangsung setiap terjadinya siklus menstruasi pada seorang wanita. Pada pria, proses ini akan berlangsung setiap saat, di mana sel sperma akan diproduksi secara terus-menerus. Pada umumnya, sel sperma yang matang akan bertahan pada saluran testis dalam waktu 4 minggu. Pria akan mengeluarkan sperma sebanyak mungkin hingga 100 juta sel. Tahap yang kedua yaitu kenaikan hormon. Pada wanita, jika folikel sudah melepaskan sel telur, maka folikel akan berkembang dengan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon untuk membantu menebalkan lapisan rahim yang akan mempersiapkan segala sesuatu jika terjadi proses kehamilan. Kenaikan hormon pada wanita biasanya ditandai dengan keluarnya cairan bening seperti lendir sekitar 2 minggu setelah siklus menstruasi. Lalu tahap yang ketiga yaitu sel telur berjalan ke tuba Fallopi. Setelah folikel melepaskan sel telur, maka ia akan berjalan menuju ke tuba Fallopi. Sel telur ini akan tinggal di sana selama 24 jam untuk menunggu sel sperma membuahinya. Proses ini biasanya terjadi sekitar 2 minggu pasca hari pertama haid terakhir yang kita sebut dengan masa subur. Sel telur hanya memiliki waktu sekitar 12-24 jam untuk bertahan di tuba Fallopi. Sedangkan sel sperma mampu bertahan hidup di tempat reproduksi wanita sekitar 72 jam. Maka dari itu, masa subur wanita sangat singkat, yaitu sekitar 4 hari di hari ke-12 sampai 16 yang dihitung dari hari pertama menstruasi. Tahap yang keempat yaitu sel telur tidak dibuahi. Jika sel telur tidak dibuahi atau tidak ada sperma yang berhasil menuju ke tuba Fallopi, maka sel telur akan bergerak menuju rahim, kemudian hancur dengan seketika. Tentunya kadar hormon yang telah dihasilkan oleh korpus luteum akan kembali menjadi normal, sehingga lapisan rahim yang tadinya menebal maka akan meluruhkan darah dari dinding rahim yang kita sebut dengan siklus menstruasi. Lalu, tahap yang kelima,
sel telur dibuahi atau yang disebut dengan fertilisasi. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah sebuah proses bertemunya sel telur dan sel sperma di tuba falopi. Jika kedua sel ini bertemu, disinilah proses kehamilan terjadi. Dengan cepat sel telur akan menutup dirinya jika terdapat sel telur yang sudah berhasil, maka tidak akan ada sperma lain yang dapat membuahinya. Hanya sperma terkuatlah yang akan berhasil menembus dinding sel telur dan akan melepaskan ekornya dengan sendiri. Tahap yang keenam yaitu penempelan pada dinding rahim atau yang disebut dengan implantasi. Sel telur yang telah dibuahi atau zigot akan berada pada tuba falopi sekitar 3-4 hari. Dalam waktu 24 jam setelah sel telur dibuahi, zigot akan membelah dirinya yang akan menghasilkan embrio. Embrio ini merupakan hasil dari zigot yang sudah terbelah yang akan membentuk banyak sel dengan sangat cepat dan akan terus berkembang. Sel-sel embrio yang begitu banyak jumlahnya akan bergerak menuju rahim melalui tuba falopi. Setelah embrio tersebut sampai pada rahim, maka embrio akan menempel dan tertanam pada dinding rahim yang sudah tebal. Proses penempelan dan penanaman inilah yang disebut dengan proses implantasi. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap 7 adalah tanda awal kehamilan. Setelah proses implantasi terjadi, maka dimungkinkan proses kehamilan pun sudah terjadi. Setelah embrio menempel pada dinding rahim, maka disitulah awal perkembangan janin berlangsung. Dengan perkembangan tersebut, maka akan muncul gejala-gejala awal kehamilan yang kerap dialami oleh seorang wanita, seperti telat menstruasi, payudara membesar, mual, dan ngidam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu proses produksi dan pengeluaran ASI. Proses laktasi. Proses laktasi atau menyusui adalah proses pembentukan ASI yang melibatkan hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin selama kehamilan akan meningkat, akan tetapi ASI belum keluar karena terhambat hormon estrogen yang tinggi. Dan pada saat melahirkan, hormon estrogen dan progesteron akan menurun dan hormon prolaktin akan lebih dominan sehingga terjadi sekresi ASI. Proses pembentukan laktogen dan hormon produksi ASI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laktogenesis 1. Payudara mulai memproduksi kolostrum yang berupa cairan kuning kental. Pada fase ini, payudara perempuan juga membentuk penambahan dan pembesaran lobulas alveolus. Tingkat progesteron yang tinggi dapat menghambat produksinya ASI. Pada fase ini, kolostrum yang keluar pada saat hamil atau sebelum bayi lahir tidak menjadikan masalah sedikit atau banyaknya ASI yang akan diproduksi. Lalu yang kedua, laktogenesis 2. Pada saat melahirkan dan plasenta keluar menyebabkan menurunnya hormon progesteron, estrogen, dan human placenta laktogen secara tiba-tiba. Akan tetapi, kadar hormon prolaktin tetap tinggi yang menyebabkan produksi ASI yang berlebih. Dan fase ini disebut fase laktogenesis 2. Selain hormon prolaktin, hormon lainnya seperti hormon insulin, tiroksin, dan kortisol terdapat dalam proses produksi ASI. Tetapi peran hormon tersebut tidak terlalu dominan. Penanda biokimia mengindikasikan jika proses laktogenesis 2 dimulai sekitar 30-40 jam setelah melahirkan. Akan tetapi, ibu yang setelah melahirkan akan merasakan payudara penuh sekitar 2-3 hari setelah melahirkan. Lalu yang ketiga, laktogenesis 3. Fase laktogenesis 3 merupakan fase di mana sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksi ASI selama kehamilan dan beberapa hari setelah melahirkan. Pada saat produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Hormon-hormon yang berperan dalam pembentukan ASI. Yang pertama ada hormon progesteron, estrogen,
prolaktin, oksitosin, dan human placenta lactogen atau HPL. Dan terdapat beberapa hormon lain, namun perannya tidak terlalu penting seperti hormon insulin, tiroksin, dan kortisol. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistem reproduksi wanita. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem limfatik. Ada 3 subbahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, menjelaskan macam-macam darah. Yang kedua, menjelaskan pembentukan sel darah manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi getah bening. Kita masuk yang ke pertama, yaitu macam-macam sel darah. Sel darah yang pertama itu ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit itu berbentuk bulat dengan lekukan pada sentral dan diameternya 7,65 mikrometer. Eritrosit mengandung 300 juta molekul hemoglobin atau Hb. Hemoglobin tersusun dari globin dan hem atau mengandung zat besi yang berperan dalam pewarnaan darah. Hga atau hemoglobin dewasa tersusun dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Sedangkan HGF atau hemoglobin janin tersusun dari 2 rantai alfa dan 2 rantai gamma. Jumlah eritrosit pada laki-laki sehat sekitar 4,2 sampai 5,5 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan jumlah eritrosit pada perempuan sehat sekitar 3,2 sampai 5,2 juta sel per milimeter kubik. Pembentukan sel darah merah itu dipengaruhi oleh kadar hormon eritropoietin pada ginjal. Apabila kadar eritropoietin tinggi, sumsum akan membentuk eritrosit atau sel darah merah yang baru. Fungsi eritrosit yaitu untuk transport oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap oksigen dan berperan dalam pengaturan pH darah. Yang kedua itu ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit berjumlah 7.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Apabila terdapat infeksi atau kerusakan jaringan, maka akan terjadi peningkatan jumlah total leukosit. Fungsi leukosit yaitu melindungi tubuh dari invasi benda asing termasuk bakteri dan virus. Sebagian besar aktivitas leukosit berlangsung dalam jaringan, bukan dalam aliran darah. Sifat leukosit pertama yaitu diapedesis, yaitu menembus pori membran kapiler dan masuk ke dalam jaringan. Kedua, leukosit bergerak sendiri dengan gerakan amoeboid. Yang ketiga, fagositosis, terutama pada neutrofil dan monosit. Leukosit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang pertama, neutrofil, gambarnya seperti ini. Neutrofil terdapat 60% jumlah leukosit, sangat fagositik dan sangat aktif. Yang kedua, eosinofil, yaitu gambarnya seperti ini. Eosinofil terdapat 1-3% jumlah leukosit. Fagositik lemah, jumlahnya meningkat saat terjadi alergi atau ada parasit. Detok histamin. Yang ketiga, basofil, gambarnya seperti ini. Terdapat kurang dari 1% jumlah leukosit, mengandung histamin, meningkatkan aliran darah ke bagian yang cedera, antikoagulan heparin. Lalu, agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Yang pertama, limfosit. Gambarnya seperti ini. Limfosit terdapat 30% jumlah leukosit, sebagian besar di jaringan limfatik, berfungsi dalam reaksi imunologis. Lalu yang kedua, monosit. Gambarnya seperti ini. Monosit terdapat 3-8% jumlah leukosit. Sel terbesar diameternya 12-18 mikrometer. Sangat fagositik dan sangat aktif. Jika monosit meninggalkan aliran darah, maka monosit akan menjadi histiosit jaringan atau makrofag tetap. Lalu macam sel darah yang ketiga yaitu trombosit, gambarnya seperti ini.
Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan perdarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akhirnya, bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara, bila seseorang kekurangan jumlah trombosit, maka akan menyebabkan perdarahan hebat karena darah sulit membeku. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu proses pembentukan sel darah manusia. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. Yang pertama yaitu periode mesoblastik. Periode ini dimulai dari embrio umur 2-10 minggu, terjadi di dalam yolk sac dan menghasilkan HBG1, HBG2, dan HB Portland. Lalu periode yang kedua yaitu periode hepatik. Periode ini terjadi di hati sejak embrio umur 6 minggu, sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Periode ini menghasilkan HB atau hemoglobin. Lalu yang ketiga yaitu periode mieloid. Periode ini dimulai pada usia kehamilan 20 minggu. Terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah di antaranya yaitu asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Lalu kita masuk ke bahasan yang terakhir yaitu fungsi kelenjar getah bening. Fungsi yang pertama yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Cairan limfa diperoleh dari berbagai macam cairan yang ada di dalam tubuh. Setelah itu, cairan tersebut akan disaring oleh kelenjar getah bening. Apabila terdapat kelebihan cairan atau cairan mengandung organisme berbahaya, kelenjar getah bening akan mengembalikannya lagi ke aliran darah agar dibuang oleh tubuh melalui sistem ekskresi. Dengan begitu, cairan di dalam tubuh akan selalu seimbang. Lalu fungsi yang kedua yaitu menjaga daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Di dalam kelenjar getah bening terdapat salah satu jenis sel darah putih yaitu limfosit. Limfosit berguna untuk mendeteksi dan menyerang organisme berbahaya penyebab infeksi dalam tubuh. Misalnya virus, bakteri, kuman, sel yang rusak, dan sel kanker. Kelenjar getah bening memiliki sistem khusus untuk mengingat dan membedakan organisme-organisme mana saja yang berbahaya dan yang aman untuk tubuh. Karena itulah, kelenjar getah bening sangat penting untuk mencegah penyakit. Lalu, fungsi yang ketiga yaitu menyerap lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak.
Kelenjar getah bendi yang ada di usus mampu membantu sistem pencernaan untuk menyerap lemak dan zat gizi lainnya yang larut dalam lemak. Pasalnya, lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak tidak dapat langsung diserap oleh pembuluh darah kapiler, seperti zat gizi lainnya seperti gula dan protein. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang sistem limfatik. Dua materi, yaitu sistem reproduksi wanita dan sistem limfatik sudah saya jelaskan menurut pendapat saya sendiri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga video ini bisa memenuhi nilai ujian praktek mata kuliah fisiologi, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.